Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketireng. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Potongan Tubuh Manusia di Dalam Karung. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Eristiani. Bagi kalian yang ingin bacanya secara langsung, sudah saya sertakan di link deskripsi. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kenny menghampiri Naura dan Endah dengan nafas yang memburu. "Kamu kenapa ngos-ngosan gitu, Ken?" tukas Endah. "Aku dikejar hantunya Raisa, serem banget," ucap Kenny sambil bergidik. "Hantunya Raisa?" "Iya." Ia lalu duduk selonjoran di samping Endah. "Kepalanya terlepas dari tubuhnya, Ken." "Iya, terus bagian tubuhnya terpisah sendiri-sendiri. Dan yang lebih parahnya, semua bagian tubuh yang sudah terpisah itu mengejarku, mulai dari kepala sampai kaki. Kalian tahu apa yang Reza katakan?" Naura dan Enda mengedikkan bau. "Apa?" ucap mereka secara bersamaan. "Raisa minta pembunuhnya ditemukan, sama minta dipasangkan bagian tubuhnya yang terpisah. Serem kan? Di sini kami juga ditentangi Raisa. Dia jadi gentayangan," timpal Enda. "Aku tadi melihat ada orang yang mencurigakan di pemakaman, pakai jubah panjang, dan dia mengintip di balik pohon ketika mayat Raisa dikuburkan," jelas Kenny. "Aku mendatanginya. Sewaktu aku sudah dekat, dia malah lari. Dari postur tubuhnya, sepertinya orang itu perempuan." "Perempuan? Iya. Apa mungkin orang itu pembunuhnya Raisa? Tapi siapa perempuan yang memiliki masalah dengan Raisa?" tukas Endah. Ketika gadis itu diam, mereka sibuk dengan pemikiran masing-masing. Hanya dua orang yang tidak suka kepada Raisa, yaitu mantan pacar Bagus, Rani, dan juga Andini, istri dari Arsat. Lalu jika pembunuhnya adalah salah satu dari mereka, apa motif pembunuhan itu? Rani, seorang wanita cantik dan berasal dari keluarga berada. Untuk apa wanita itu menghabisi Raisa? Apa mungkin wanita itu masih memiliki perasaan kepada Bagus sehingga tega membunuh Raisa? Sedangkan untuk Andini, tidak diketahui apa alasannya tidak suka kepada Raisa. Arsat suaminya pun tidak menyukai Raisa. Mereka memperlakukan Raisa seenaknya sendiri ketika Raisa bekerja di rumah mereka. Ada satu lagi wanita yang hampir luput tidak dicurigai. Dialah Bu Hilmi, ibu Bagus, calon mertua Raisa, orang terkaya di desa Waduk Ombo. Wanita itu tidak suka Bagus menjalin hubungan dengan Raisa. Bagi Bu Hilmi, status sosial Bagus dan Raisa sangatlah berbeda. Raisa hanya seorang anak pemulung, sedangkan Bagus anak orang terkaya di desa. Tidak pantas baginya Raisa bersanding dengan Bagus. Bu Hilmi ingin Bagus menikah dengan perempuan yang memiliki status sosial seperti keluarganya. Ia lebih mendukung Bagus menjalin hubungan dengan Rani. Mereka sama-sama berasal dari keluarga berada. Namun sangat disayangkan, Bagus lebih memilih dan lebih mencintai Raisa. "Bu, sudah dengar cerita Pak Sarwo jatuh dari motor di dekat tempat pembuangan sampah?" ucap Fari. "Belum, kapan itu?" "Semalam, Bu." "Kok bisa? Gimana ceritanya?" Naura menimpali. "Pak Sarwo bilang hantunya Mbak Raisa duduk di belakang motornya, terus kepalanya terlepas begitu saja dari tubuhnya.
dan menggelinding sambil minta tolong tubuhnya disatuin. Tukas Fahri. Yang benar kamu, Ri? Bener, Bu. Seperti yang aku Endah alami tadi malam. Ibu Naura. Semalam kamu dan Mbak Endah didatangi yantunya Mbak Risa juga, Mbak? Tanya Fahri. Iya, dia juga minta tolong tubuhnya disatukan. Saya meminta pembunuhnya segera ditemukan. Ya Allah, jadi gentayangan beneran. Kasihan sekali Bu Ani dan Pak Randu kalau sampai tahu Raisa gentayangan. Ucap Bu Arsi. Pasti mereka sedih banget. Semoga pembunuhnya segera tertangkap. Pak, Bu, aku mau cari kerja. Naura mengamri ibu dan bapaknya yang sedang duduk di teras. Mau cari kerja apa, Ra? Tanya Pak Nono. Apa saja yang penting halal, Pak. Aku ndak mau ikut bapak mulung lagi. Aku kapok ikut bapak mulung. Jawab Naura. Aku coba melamar kerja di pabrik gula Bu Hilmi saja. Dengar-dengar di sana lagi butuh beberapa orang. Gumam Naura. Kamu mau melamar kerja di sana? Pak Nono memastikan. Iya, Pak. Siapa tahu diterima. Kata Endah, gajinya lumayan besar. Bu Hilmi itu keras banget urusan pekerjaan. Dia juga galak. Kalau ada pekerjaannya ndak disiplin. Orangnya tegas banget. Timpal Bu Arsi. Ndak apa-apa, Bu. Sambil cari pengalaman. Diterima alhamdulillah, ndak diterima cari kerja lain. Ucap Naura santai. Naura pamit, Pak, Bu. Naura mencium tangan kedua orang tuanya dengan takzim lalu pergi. Naura melangkahkan kaki menuju pabrik gula milik Bu Hilmi. Di tengah jalan, Naura berpapasan dengan Rangga. Mau kemana, Ra? Rangga menghentikan motornya. Aku mau ngelamar kerja di pabriknya Bu Hilmi enggak? Dengar-dengar Bu Hilmi butuh karyawan baru ya? Mungkin, Ra. Permintaan gula di pabrik Bu Hilmi meningkat. Bahkan dari luar daerah minta pasokan gula disuplai di sini. Wah, hebat banget ya Bu Hilmi. Single parent bisa mengembangkan usahanya. Ucap Naura kagum. Bu Hilmi itu wataknya keras, Ra. Kasihan dulu almarhum Pak Hadi waktu masih hidup. Hidupnya selalu tertekan oleh sikap dan sifatnya ibunya Bagus itu. Gimana keadaan Bagus sekarang, gak? Bagus sampai sekarang masih meratapi kepergian Raisa, Ra. Dia tidak pernah keluar. Dia mengurung dirinya di kamar. Pasti Bagus sangat terpukul. Mereka akan menikah dalam hitungan hari. Tapi takdir mengatakan lain. Tukas Naura. Ya udah, aku bawa ke pabriknya Bu Hilmi enggak? Mau aku antar, Ra? Tawar Angga. Gak usah, enggak. Pabrik gulanya dekat. Sebentar lagi juga sampai. Tolak Naura. Kamu ndak takut, Ra, lewat tempat pembuangan sampah? Di mana kamu dan Pak Nono menemukan mayat Raisa? Katanya hantunya gentayangan. Enggak. Raisa kan temanku sendiri. Dia ndak akan menakut-nakutiku. Ucap Naura mantap. Percaya diri banget kamu, Ra. Ya udah, aku pergi. Rangga menghidupkan motornya dan pergi meninggalkan Naura. Naura menatap punggung Rangga hilang dari pandangan. Naura berjalan kembali ke pabrik gula milik Bu Hilmi. Ia harus melewati tempat pembuangan sampah, di mana ia menemukan potongan tubuh Raisa. Sebenarnya ada jalan lain untuk sampai ke pabrik Bu Hilmi, tapi Naura harus berputar dan itu lebih jauh lagi. Jalanan yang Naura lewati sangat sepi. Padahal sudah siang hari. Tidak ada satupun orang yang lewat.
tempat pembuangan sampah diberi garis polisi. Tempat itu jadi sangat menyeramkan bagi kebanyakan orang. Udara di sekitar tempat itu sangat dingin. Bulu kuduk Naura meremang begitu melewatinya. Bau busuk menusuk indera penciuman Naura. Ia jadi teringat ketika menemukan potongan tubuh Raisa. Tolong cari pembunuhku. Tiba-tiba Raisa muncul di samping Naura. Tidak seperti sebelumnya. Kali ini Raisa tidak menunjukkan wajah menyeramkan kepada Naura. Wajah Raisa sangat pucat. Tatapannya penuh kesedihan. Siapa yang telah membunuhmu, Sah? Naura memberanikan diri bertanya. Walau setengah mati ia menahan rasa takut. Raisa menunjuk lurus ke depan. Lalu ia menghilang. Apa maksudnya? Apa maksudnya pembunuh itu ada di sana? Gumam Naura. Di sana. Naura berpikir sejenak. Di sana hanya ada pabrik gula Bu Hilmi. Apa maksud Raisa pembunuhnya berada di pabrik gula itu? Aku rasa memang di pabrik gula itu. Harus aku cari tahu. Ucap Naura mantap. Naura melangkahkan kaki dengan cepat menuju pabrik gula Bu Hilmi. Tampak pekerja tengah sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Naura menghampiri seorang pekerja. Mbak, apa benar Bu Hilmi butuh karyawan lagi? Oh iya Mbak, Mbak bilang saja sama Mas Handoko, itu orangnya ada di sana. Perempuan yang Naura temui menunjuk seorang laki-laki yang sedang sibuk menulis. Baik Mbak, terima kasih. Sama-sama Mbak. Naura menghampiri pria yang bernama Handoko. Permisi, maaf, dengan Mas Handoko. Pria itu mendongak, menatap Naura. Ya, ada apa ya? Apa benar pabrik gula Bu Hilmi sedang membutuhkan karyawan lagi, Mas? Tanya Naura sopan. Ya, benar sekali. Apa kamu ingin bekerja di sini? Iya, Mas. Siapa namamu? Naura, Mas. Baiklah, mulai besok kamu sudah boleh bekerja. Hari ini saya akan jelaskan apa yang akan kamu kerjakan. Baik Pak, terima kasih. Handoko lalu mengajak Naura berkeliling dan menjelaskan pekerjaan yang harus Naura lakukan. Dari sebuah ruangan, Naura mendengarkan orang tertawa. Siapa itu yang tertawa? Batin Naura. Naura, saya ke toilet sebentar ya. Kamu lihat saja lagi. Ucapan Handoko mengejutkan Naura. Iya Mas. Handoko lalu meninggalkan Naura. Kesempatan itu tidak Naura sia-siakan. Naura mengintip ke dalam ruangan, di mana ia mendengar suara orang tertawa. Pintu ruangan itu sedikit terbuka, sehingga Naura dapat mengintip dengan leluasa. Di dalam sana, Bu Hilmi dan seorang perempuan sedang tertawa lebar. Anaknya sedang berduka, tapi Bu Hilmi terlihat bahagia tertawa bersama perempuan itu. Apa yang mereka tertawakan? Dan siapa perempuan itu? Batin Naura. Brak! Naura jatuh terjerembab dengan tatapan aneh dari kedua orang perempuan yang berada di dalam ruangan itu. Bodoh sekali aku ini, jadi ketahuan kan? Dalam hati Naura merutuki dirinya sendiri yang tidak berhati-hati. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tiba-tiba terjatuh ke dalam sini? Kamu ngintip ya? Wanita yang bersama Bu Hilmi menatap Naura curiga. Saya sedang mencari Pak Handoko. Saya pikir Pak Handoko ada di ruangan ini.
Ketika saya akan mengetuk pintu, kaki saya tersandung dan tanpa sengaja pintu terdorong tubuh saya dan membuat saya terjatuh masuk ke dalam sini. Ucap Naura beralasan. Ruangan Handoko bukan di sini. Ini ruangan bos besar, Ibu Hilmi Sanjaya. Tugas wanita muda yang bersama Bu Hilmi. Penampilan wanita itu sangat berbeda dari warga desa. Naura agak risih melihat pakaian wanita itu. Setelan blos dan rok pendek di atas lutut. Dan juga sepatu hak tinggi sebagai pelengkapnya. Pergilah, ini bukan ruangan Handoko. Carilah dia di luar. Tita Bu Hilmi. Baik Bu, saya permisi. Naura mengangguk kepada Bu Hilmi dan wanita muda yang bersamanya. Tunggu sebentar, aku pernah melihatmu. Bu Hilmi mengendikkan Naura yang akan keluar dari ruangan Bu Hilmi. Rumah saya berada di depan rumah almarhum Raisa, Bu. Jelas Naura. Oh, pantas saja aku merasa pernah melihatmu. Ternyata kamu tetangga perempuan miskin itu. Sama-sama miskin. Ucap Bu Hilmi dengan tatapan meremehkan Naura. Raisa? Siapa Raisa, Tante? Tanya wanita rok pendek kepada Bu Hilmi. Raisa itu wanita miskin yang mengejar-ngejar Bagus dan mengguna-guna Bagus. Kalau tidak diguna-guna, mana mungkin Bagus mau dengan wanita miskin yang tidak berkelas? Jawab Bu Hilmi. Naura geram sekali mendengar ucapan Bu Hilmi. Selama ini Baguslah yang mengejar Raisa. Bahkan Raisa sempat menolak ketika Bagus menyatakan cinta. Raisa cukup sadar diri. Dia dan Bagus sangat berbeda. Bagus dari keluarga kaya dan terhormat. Sedangkan Raisa hanyalah putri dari seorang pemulung. Sama seperti Naura. Raisa, Bu. Maaf Bu Hilmi, ini karyawan baru. Tadi saya tinggal sebentar. Mungkin dia sedang mencari-cari saya. Permisi Bu. Handoko memotong ucapan Naura. Ya, ajaklah perempuan ini keluar dari ruanganku. Suruh kerja yang benar. Tita Bu Hilmi. Baik Bu. Handoko membungkukkan badan kepada Bu Hilmi dan wanita muda yang bersamanya. Lalu mengajak Naura pergi. Belum bekerja saja, kamu sudah merepotkanku. Tukas Handoko. Maaf Mas Handoko. Naura menundukkan kepala. Entah apa yang kamu lakukan, aku tidak tahu dan juga tidak peduli. Lain kali jangan berani bikin masalah dengan Bu Hilmi, atau kamu bisa langsung dipecat. Ucap Handoko tegas. Iya Mas Handoko, sekali lagi saya minta maaf. Sekarang pulanglah dulu. Besok kembali lagi untuk bekerja. Jam 8 pagi kamu harus sudah mulai bekerja. Jangan datang terlambat. Bu Hilmi sangat disiplin. Dia tidak suka ada karyawannya yang datang terlambat. Jelas Handoko. Baik Pak, saya pamit pulang. Naura keluar dari pabrik gula milik Bu Hilmi. Di depan pabrik, wanita yang bersama Bu Hilmi berdiri di dekat mobil. Ia sedang berbicara dengan seorang di telepon. Dari nada suaranya, sepertinya wanita itu marah dengan seorang yang berada di seberang panggilan telepon. Naura diam sejenak, menguping pembicaraan wanita itu. Sampai wanita itu berbicara kasar kepada orang yang ada di telepon. Wanita itu sangat kesal dan akhirnya menutup panggilan tersebut. Wanita itu terkejut melihat Naura ada di dekatnya. Astaga, kamu mendengar pembicaraanku di telepon? Sedikit Mbak, tapi itu juga tidak sengaja.
Panggil aku Nona. Nona Clarissa. Baik Mbak. Nona. Kamu mendengar apa saja tadi? Saya cuma dengar Mbak. Nona Clarissa marah-marah. Bagus. Clarissa lalu masuk ke dalam mobil dan meninggalkan pabrik gula milik Bu Hilmi. Siapa sebenarnya wanita itu? Dari penampilannya, dia pasti anak orang kaya. Gumam Naura. Naura bertanya kepada karyawan perempuan yang kebetulan akan masuk ke dalam pabrik. Mbak, Mbak tahu ndak perempuan yang barusan di sini naik mobil warna hitam? Yang mana ya? Ada beberapa wanita kesini dan naik mobil warna hitam juga. Wanita itu mengerutkan kening. Yang pakai pakaian seksi Mbak, penampilannya mencolok banget. Tadi siapa ya namanya? Aku lupa. Jelas Naura. Pakaian seksi. Karyawan perempuan itu berpikir sejenak. Lantas ia berbicara kembali. Oh, Non Clarissa itu. Memang ada apa? Clarissa itu apanya Bu Hilmi, Mbak? Bukan siapa-siapanya. Orang tua Non Clarissa teman Bu Hilmi. Setahuku sih gitu. Mungkin Bu Hilmi akan menjodohkan putranya dengan Nona Clarissa setelah putranya itu tidak jadi menikah gara-gara calon istrinya meninggal. Oh alah, iya Mbak. Aku permisi ya Mbak. Iya. Naura meninggalkan pabrik gula. Ia melewati jalan berbeda ketika dia datang tadi. Tak apalah agak berputar. Daripada harus melakukan senam jantung dengan kemunculan Raisa yang tiba-tiba jika melewati jalan tadi. Mungkin saja Clarissa memang akan dijodohkan dengan Bagus. Tapi, apa Bagus mau dijodohkan? Clarissa tidak lebih cantik dari Raisa. Apalagi pakaiannya yang kurang bahan itu. Jauh berbeda dengan mendiang Raisa yang selalu berpakaian sopan. Apa mungkin Bu Hilmi sendiri yang membunuh Raisa karena Bagus akan dijodohkan dengan Clarissa? Masa iya Bu Hilmi menganggap sebuah nyawa manusia layaknya nyawa binatang? Hantalah. Ra. Sebuah tepukan mendarat di bahu Naura. Sontak Naura menengok. Di belakangnya Kenny tersenyum, menunjukkan deretan gigi-giginya. Kamu ngagetin aja Ken? Sungut Naura. Salah sendiri, dipanggil gak jawab, malah melamun. Tukas Kenny. Tadi Raisa datangin aku Ken. Apa? Dia datangin kamu? Tanya Kenny dengan mata terbelalak. Naura mengangguk. Kamu tahu dia bilang apa? Dia bilang apa, Ra? Raisa minta pembunuhnya ditemukan. Dia juga memberi isyarat pembunuhnya ada di mana. Jelas Naura. Di mana, Ra? Di pabrik gula milik Bu Hilmi, ibunya Bagus. Raisa menunjuk pabrik gula milik Bu Hilmi, ibunya Bagus. Apa pembunuh Raisa ada di pabrik gula itu ya? Gumam Kenny. Aku pikir juga seperti itu. Kamu ingat, waktu pemakaman Raisa ada orang berjubah mengintip dari balik pohon? Ya, aku ingat. Dari postur tubuhnya sih, dia seorang perempuan. Jawab Kenny. Menurutmu, siapa yang ada di pabrik gula itu yang patut dicurigai? Siapa ya? Kenny mengerutkan kening. Otaknya berpikir siapa yang ada di pabrik gula itu yang bisa menjadi terduga pembunuhan Raisa. Kalau menurutmu, mungkin tidak kalau pelakunya Bu Hilmi. Tanya Naura. Bu Hilmi? Bu Hilmi ya?
Kenny bertanya kepada dirinya sendiri. Waktu Raisa mau dikuburkan, Bu Hilmi sama sekali tidak terlihat di rumah duka kan? Iya, benar sekali. Tapi apa motif Bu Hilmi membunuh Raisa? Tukas Kenny. Bu Hilmi kan sebenarnya tidak setuju Bagus menikah dengan Raisa. Dia ingin menikahkan putranya dengan anak temannya yang juga berasal dari keluarga kaya. Tapi apa dia sebegitu bencinya kepada Raisa sampai harus dimutilasi tubuh Raisa setelah dibunuh? Ini kan hanya dugaan saja. Aku harus mencari bukti siapa pembunuh Raisa dan menemukan siapa pelakunya. Bagaimana kamu mencari buktinya? Timpal Kenny. Aku akan bekerja di sana. Aku bisa menyelidikinya. Hah? Sejak kapan kamu bekerja di sana? Kenny terkejut mendengar perkataan Naura. Besok, jawab Naura santai. Kamu tidak takut kerja di sana? Apa yang harus aku takutkan? Pabrik gula Bu Hilmi banyak hantunya. Tandas Kenny. Masa sih? Naura meragukan ucapan Kenny. Pak Ahmad, penjaga pabrik gula itu sering melihat penampakan setiap malam. Alah, aku kan bekerja cuma siang hari. Apa yang perlu ditakutkan? Aku sudah bertekad untuk menyelidiki pembunuhan Raisa. Ya udah deh, semangat. Aku doakan penyelidikanmu membuahkan hasil. Kenny menengadahkan kedua tangannya. Kenapa kamu hanya mendoakan? Kenapa tidak ikut membantu saja, Ken? Protes Naura. Aku kan tidak bekerja di sana. Bagaimana aku bisa membantumu? Tukas Kenny. Alasan, bilang saja kamu takut. Aku membantu dari luar saja. Ucap Kenny. Terserah kamu aja lah. Timpal Naura. Ia mempercepat langkahnya, meninggalkan Kenny di belakang. Ra, kok aku ditinggal? Teriak Kenny. Kenny berlari mengejar Naura. Karena tidak melihat jalan, Kenny hampir tertabrak mobil. Untung saja pengendara mobil dengan cepat mengerem mobilnya. Kalau tidak, entah apa yang akan terjadi kepada Kenny. Pintu mobil terbuka. Seseorang keluar dari dalam mobil dan memarahi Kenny. Kamu gak punya mata ya? Bentak orang tersebut. Naura yang mendengar bentakan itu menoleh. Itu kan Rani, mantan pacar Bagus. Untuk apa dia datang ke desa ini? Gumam Naura. Maaf mbak, ucap Kenny kepada Rani. Dasar orang kampung, merepotkan saja. Sungut Rani sambil berjalan masuk ke dalam mobilnya. Awas, minggir! Teriak Rani sambil membunyikan klakson. Naura mendekati Kenny. Ia mengelus dada melihat kelakuan kasar mantan dari Bagus itu. Kamu udah apa-apa, Ken? Udah apa-apa, Ra. Aku cuma kaget. Tukas Kenny. Perempuan itu siapa sih? Sombong banget. Sungut Kenny. Kamu ndak tahu dia itu siapa? Tanya Naura. Kenny menggeleng. Memang siapa perempuan itu? Dia itu kan Rani, mantan pacar Bagus. Rani, putrinya Pak Arsat yang baru menyelesaikan kuliahnya. Cecar Kenny. Iya, dia sudah 5 tahun tidak pulang ke desanya. Dia tidak setuju ayahnya menikah dengan Andini. Jelas Naura. Oh, lalu kenapa dia sekarang pulang? Tanya Kenny lagi. Naura mengedikan bau. Ia juga tidak tahu apa penyebab Rani kembali.
Mungkin Rani merindukan ayahnya, atau dia belum bisa move on dari Bagus dan memutuskan kembali ke desa. Rani tidak setuju. Ayahnya menikah dengan perempuan yang usianya tidak terlalu jauh darinya. Andini dan Pak Harsat sudah seperti anak dan bapak saja. Bukan seperti pasangan suami istri karena usia mereka yang terpaut sangat jauh. Pantas saja Bagus tidak mau sama dia dan lebih memilih Raisa. Sifatnya saja seperti itu. Tukas Kenny. Hei, aku mau ke warung buri ini dulu. Mau ikut ndak? Udahlah, aku mau rebahan saja di rumah. Capek. Bantuin bawa barang dengan ibu ke pasar tadi. Tolak Kenny. Aku pulang duluan ya, Ra. Iya. Kenny melambaikan tangan kepada Naura. Naura melihat temannya itu menjauh. Naura pergi ke warung Burini. Di sana ada beberapa ibu-ibu sedang bergosip, membicarakan Raisa yang gentayangan dan menakut-nakuti orang. Si Sarwo, suaminya Lina digangguin hantunya Raisa sewaktu mau jemput Lina di rumah orang tuanya. Cerita Bundari. Oh, yang ceritanya Sarwo sampai jatuh dari motor itu ya? Tanya Bu Siti. Iya, penampakan hantunya Raisa serem banget kata Sarwo. Kepalanya itu terlepas dari tubuhnya dan menggelinding di samping motor Sarwo. Bu Titin menimpali. Ayam bener, masa seseram itu sih? Celutuk Burini, pemilik warung. Bener Bu, Lina sendiri yang cerita. Jelas Bundari. Penampakan Raisa senter beredar di orang-orang. Pasti arwah Raisa tidak tenang. Batin Naura. Walah, ada Naura tak dari tadi. Maaf Yandu, kasihkan ngobrol sampai tidak tahu ada kamu. Ucap Burini. Wanita itu lalu berdiri dari duduknya. Cari apa, Ra? Aku mau beli kopi saset, Bu. Ra, kamu ndak takut? Tanya Bu Titin. Takut apa, Bu? Rumahmu kan di depan rumahnya Pak Randu. Kalau hantu anaknya Pak Randu datangi kamu bagaimana? Ya janganlah, Bu. Jawab Naura. Kamu pernah ndak didatangi hantunya Raisa? Celutuk Bundari. Ndak pernah, Bu. Naura berbohong. Padahal sudah beberapa kali dia didatangi Raisa dalam berbagai wujud. Dari wujud menyeramkan sampai wujud manusia biasa. Kamu malah ndak dihantui ya, Ra? Ndak, Bu. Naura sengaja berbohong supaya citra Raisa yang sudah tiada tidak menjadi buruk, dan jika sampai orang tua Raisa mendengar anaknya menjadi arwah penasaran, pasti mereka akan sangat sedih. Berarti tidak semua orang dihantui Raisa ya? Mungkin, Bu. Timpal Naura. Bagaimana, Ra? Kamu diterima kerja di pabrik gula Bu Hilmi? Tanya Pak Nono. Pria itu lalu menyeruput kopi miliknya. Diterima, Pak. Tadi aku juga ketemu Bu Hilmi, Pak. Tukas Naura. Dia itu baik, tapi tegas masalah kerjaan. Kamu kalau kerja di sana yang disiplin dan taat sama peraturan. Jangan seenaknya sendiri. Nasihat Pak Nono. Iyakah Bu Hilmi baik? Naura mengerutkan kening. Memang kenapa kamu bertanya seperti itu, Ra? Pak Nono menatap Naura dengan satu alisnya dinaikkan. Aku kok merasa Bu Hilmi itu bukan orang baik seperti yang kita lihat selama ini, Pak. Perasaanmu saja. Bu Hilmi itu sering bagi-bagi sembako di lingkungan rumah kita. Orangnya juga baik dalam bertutur kata. Sanggah Pak Nono.
Mungkin itu semua pencitraan, Pak. Pencitraan bagaimana maksudmu? Bu Hilmi hanya berpura-pura baik. Dia ingin diulu-ulukan banyak orang. Padahal apa yang ada di hati dan pikirannya kita tidak tahu, Pak. Bapak rasa ndak mungkin Bu Hilmi hanya pencitraan. Bagus saja baik. Itu menurun dari Bu Hilmi dan almarhum Pak Hadi. Percuma bicara sama Bapak. Sembako yang dibagi-bagikan Bu Hilmi itu sudah menutupi keburukannya. Sehingga tidak ada yang percaya kalau itu hanya pencitraan. Batin Naura. Pak, Ra, makan dulu. Sudah ibu siapkan. Bu Arsi menghampiri suami dan anak perempuannya. Kedua orang itu pun berdiri dan berjalan ke meja makan. Loh, di mana Fahri, Bu? Tanya Naura. Tadi sore pamitnya mau kerja kelompok, tapi sampai malam belum pulang juga. Kebiasaan adikmu itu suka keluyuran. Disamperin Raisa, baru tahu rasa dia. Oh iya Pak, Ra, ibu dengar dari warga banyak yang didatangi hantu Raisa. Dia minta seluruh tubuhnya dipasangkan kembali. Hantunya Raisa serem banget, kata mereka yang didatangi Raisa. Timpal Bu Warsi. Aku juga pernah didatangi Raisa, Bu. Seletuk Naura sambil mengunyah makanan. Hah? Yang bener kamu, Ra? Tanya Bu Warsi terkejut. Bener, Bu. Setelah ditemukannya mayat Raisa di dalam karung dan belum diketahui jika itu Raisa, malamnya aku didatangi Raisa. Entah itu mimpi atau nyata, aku tidak tahu, Bu. Dia mendatangi kamu dalam keadaan yang seperti apa? Bu Warsi penasaran. Dia mendatangiku dalam keadaan tubuh berlumuran darah dan kepala terlepas, lalu menggelinding ke kolong tempat tidur, lalu kepala itu menghampiriku lagi, Bu. Bener-bener terlepas dari tubuhnya, itu kepalanya, Ra? Wanita yang melahirkan Naura masih penasaran. Iya, Bu. Amit-amit, jangan sampai Raisa mendatangi ibu. Bu Arsi bergidi. Didatangi Raisa, malah sekalian diajak ngobrol kan menyenangkan, Bu. Bapak saja yang ngobrol sama Raisa. Sungut Bu Arsi kesal. Pak Nono terkekeh melihat istrinya kesal. Sepertinya mau turun hujan, Ra. Fahri kok belum pulang juga ya? Bu Arsi mulai gelisah. Tenang aja, Bu. Fahri sudah besar. Sebentar lagi dia pasti pulang, ucap Pak Nono. Brak! Pak Nono, Bu Arsi dan Naura terkejut mendengar suara dari depan. Suara apa itu? Sepertinya suara pintu yang terbanting, ucap Naura. Mbak Reisa, jangan gangguin aku. Aku tidak pernah berbuat jahat sama kamu, Mbak. Tolong pergi, Mbak, pergi. Terdengar suara Fahri. Fahri apa-apaan sih? Ngomong seperti itu? Sungut Bu Arsi. Mau kemana, Pak? Tanya Bu Arsi begitu melihat suaminya berdiri. Bapak mau lihat ke depan, jawab Pak Nono. Jangan, Pak. Nanti kalau ada hantunya Raisa gimana, Pak? Cegah Naura. Kasihan adikmu. Dia pasti ketakutan. Kamu dan ibu di sini saja kalau takut. Biar bapak saja yang ke depan. Pak Nono lalu melangkah ke depan. Fahri duduk meringkuk di lantai dengan tatapan terbejam. Plak. Pergi, Mbak. Aku udah punya salah sama kamu. Pergi. Ucap Fahri. Buka matamu. Ini bapak. Fahri membuka mata dan menoleh.
Aku kira Mbak Raisa, Pak. Fahri lalu menarik nafas panjang. Ia lega. Sudah tidak ada hantunya Raisa. Kata ibu, kamu belajar kelompok dari tadi sore. Kenapa baru pulang? Dan mana bukumu? Oh iya, ketinggalan di rumah Danu, Pak. Fahri menepuk jidatnya sendiri. Makanya, ndak usah suka keluyuran terus. Namanya juga anak muda, Pak. Pak Nono hanya bisa geleng-geleng kepala mendengar jawaban putra bungsunya. Aku lapar, Pak. Fahri berdiri dan masuk ke dalam. Anak nakal. Tukas Pak Nono. Pak Nono hendak menyusul ke dalam. Brak! Pak Nono terlonjak ketika pintu terbuka. Mungkin angin. Pak Nono mencoba berpikir positif. Ia berjalan ke pintu. Pak Nono terkejut. Raisa ada di depan pintu dengan wajah tertunduk dan menangis. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.